ke Belgia, ke Jerman, lalu ke Swedia, dan beberapa negara di Eropa. Hampir semua saya pernah lakukan pameran bersama Mr. Akhil. Setelah saya pameran di Swedia, saya kembali ke base camp saya di Warmanhausen di Belanda. Nah, dari Belanda saya kembali ke Jakarta. Nah, begitulah setiap 2 tahun sekali saya diundang untuk pameran di beberapa negara Eropa. Dan juga pada tahun 1994 saya diundang kembali ke Amsterdam, lalu pameran di Amsterdam. Lalu setelah itu saya pameran ke Amerika. Jadi di Amerika ini saya pameran di New York, New Jersey, Boston, dan ini luar biasa tanggapannya. Dan beberapa kolektor di Amerika itu mengoleksi lukisan saya. Dan dari Amerika ini, waktu saya pameran di Amerika, ada direktur museum Mendoza di Argentina. Waktu itu melihat pameran saya dan mengundang saya untuk pameran di Argentina, di museum Mendoza untuk tahun berikutnya. Jadi pameran saya itu sebetulnya mengalir saja dari satu negara ke negara lain, itu mengalir. Saya katakan mengalir. Ketika saya pameran di Amsterdam, ada kurator dari Prancis katakanlah terkait dengan lukisan saya, lalu mereka menjadwalkan saya untuk pameran di Prancis tahun ini. Begitu seterusnya di beberapa negara Eropa, termasuk di negara ASEAN juga. Sebelum saya ke Eropa, sebelumnya di beberapa negara ASEAN saya pamerkan beberapa lukisan saya. Pameran tunggal di Singapura, di Filipina, Thailand, Bangkok, Shenzhen, dan Beijing. Dan ini beberapa negara Asia. Jadi sebetulnya seni lukis Betawi itu punya keistimewaan tersendiri di peta seni lukis Nusantara maupun seni lukis mancanegara. Jadi ada keistimewaan di dalam bentuk, warna, dan suasana. Itulah yang menjadi daya tarik mereka mengundang saya lukis Betawi sama diadap untuk pameran di negara mereka. Jadi itulah sebabnya seni lukis Betawi tetap eksis, karena punya karakteristik tersendiri. Sebetulnya sebelum melukis Betawi, tema-tema tentang objek Betawi, ketika saya kuliah di Jogja, saya banyak melukiskan tentang keindahan alam Indonesia. Setelah selesai studi, saya kembali ke Jakarta, ke kampung saya di Jakarta. Saya melihat banyak pelukis urban di Jakarta pada tahun 84-85, tapi mereka tidak melukiskan tentang objek-objek Betawi. Saya selaku pelukis dari Betawi, orang Betawi yang berprofesi sebagai pelukis, tertantang untuk melukiskan tentang seni lukis Betawi. Awal mulanya saya ragu, apakah seni lukis Betawi ini bisa diterima oleh masyarakat Betawi maupun masyarakat luas. Pada waktu itu ada pameran bersama di tim. Pada waktu itu dibuka oleh Gubernur Suryadi Sudirja dan Menteri Pariwisata dan Postel Pak Ip. Dan beliau-beliau keduanya tertarik dengan lukisan saya dan membelinya dan mengoleksinya. Dan ini merupakan suatu support yang luar biasa kepada saya selaku pelukis Betawi, dan saya yakin bahwa seni lukis Betawi bisa dibuat dan diciptakan, dan banyak pasti peminatnya. Dan dari sinilah saya mulai mengeksplorasi, lalu mengamati, lalu
eh, memanggil kembali kenangan-kenangan saya masa kecil tentang seni budaya Betawi, objek-objek seni budaya Betawi, dari mulai penari, kehidupan sosial masyarakat Betawi, lalu bagaimana orang-orang Betawi mengadakan hajatan dan lain sebagainya, sunatan, pengantin sunat, kawinan dan lain sebagainya. Itu merupakan objek-objek yang menjadi objek lukisan saya. Jadi dari sinilah saya mulai memamerkan secara tunggal, pameran tunggal lukisan saya yang bertema Betawi. Dan saya mengusung tema Betawi dalam lukisan Sarna Diadap dari mulai pertama sampai ke 44 pameran tunggal yang pernah saya lakukan sampai saya. Ya, sejak pameran ditin dan dikoleksi oleh Pak Gubernur Suryadi Sudja dan Pak UKP sebagai Menteri Pariwisata dan Paspor Trail, semangat dan supportnya luar biasa, sehingga saya yakin dengan pilihan saya mengambil objek atau tema-tema tentang kehidupan dan kesenian masyarakat Betawi. Dan dari sinilah saya mulai pameran tunggal dengan objek seni budaya Betawi. Dan itu dari mulai pameran tunggal pertama saya membuat judul atau tagline lukisan saya adalah Betawi dalam lukisan Sarna Diadap. Itu dari pertama sampai 44 kali pameran tunggal sampai saat ini. Dari tahun berapa itu? Itu dari mulai tahun 86 sampai tahun 2020 terakhir, sebelum pandemi itu saya laksanakan. Jadi selama pandemi ini saya terus berkarya. Artinya dengan pandemi ini saya justru produktif, kreatif, karena saya banyak di rumah dan hiburan satu-satunya sebagai hobi profesi yaitu melukis. Sebagai dosen juga melaksanakan pengajaran online. Dan saya harapkan dengan adanya seni lukis yang saya ciptakan, yang tadinya dalam peta seni lukis Indonesia tidak ada yang namanya seni lukis Betawi, karena ada seorang Sarna Diadap yang menciptakan seni lukis Betawi, akhirnya diakui oleh para kurator, pengamat seni, kritikus. Ada yang namanya seni lukis Betawi yang dikerjakan oleh Sarna Diadap. Dan pekerjaan ini, untuk pengakuan ini tidak sebentar, makan waktu sekitar 15 tahun. Setelah itu baru ada sebuah pengakuan dari para kritikus seni rupa bahwa ada yang namanya seni lukis Betawi. Dan saya harapkan di usia saya yang sudah 60 tahun ini akan lahir generasi baru yang punya keinginan sebagai pelukis untuk mengambil objek-objek atau tema-tema tentang seni budaya Betawi. Siapapun orangnya, dari manapun orangnya, kalau mereka konsekuen untuk melukiskan tentang situasi kondisi seni budaya Betawi, saya akan mensupport hingga generasi muda akan lahir pelukis-pelukis muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.